Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arsyam Nur Hasanah, NIM 530 102 178 dari Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Program Studi Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang periode Madinah. Teman-teman harus mengetahui apa sih pengertian hijrah. Simak baik-baik ya teman-teman. Pengertian hijrah. Hijrah adalah migrasi atau pindah Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Yastrib atau Madinah. Kata hijrah, hijrotun, berasal dari akar kata hajroh, yang berarti berpindah tempat, keadaan, atau sifat. Hijrah juga diartikan perpindahan yang dianggap sebagai suatu ibadah dengan nilai pahala yang tinggi. Baik teman-teman, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Yastrib atau Madinah. Setelah dakwah Nabi Muhammad di Mekah belum mendapatkan hasil yang memuaskan, tahun-tahun menjelang hijrah itu, Nabi Muhammad SAW kehilangan istri tercinta yaitu Khadijah, disusul dengan meninggalnya sang paman sekaligus pelindungnya yaitu Abu Thalib. Orang-orang Mekah semakin terbuka dalam menyerang Nabi. Sementara itu, di Yastrib, suku yang dahulu dominan, Bani Qailah, terpecah menjadi dua faksi yang bermusuhan, yaitu kaum Aus dan kaum Khazraj. Mereka baru saja merasakan perang Bu'ad, perang sipil, dan konflik terbesar keempat yang menelan lebih banyak korban. Pada musim panas pada tahun 620 Masehi, 6 orang dari suku Khazraj datang ke Mekah untuk berziarah. Mereka sementara tinggal di Aqobah. Disinilah orang-orang ini bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Namun Nabi tidak mengenal mereka. Tapi orang-orang ini sudah mendengar soal beliau dan kenabiannya. Ketika Rasulullah menyampaikan ajaran, mereka langsung menerima. Orang-orang dari suku Khazraj ini berkata, "Kami telah meninggalkan kaum kami karena mereka tercabik oleh kejahatan dan permusuhan. Jika Allah mempersatukan mereka karena engkau, maka tidak ada yang lebih mulia daripada dirimu." Pencerahan yang dialami 6 orang itu menjadi awal perubahan musim panas berikutnya. Pada tahun 621 Masehi, ada 12 orang dari Yastrib yang kembali datang ke Aqobah, termasuk 2 dari suku Aus. Mereka kemudian berjanji kepada Nabi Muhammad SAW yang dikenal sebagai perjanjian Aqobah pertama. Sebagai jawaban, Nabi mengutus Mus'ab bin Umair ke Yastrib untuk mengajari orang-orang ini tata cara sholat dan bacaan Al-Quran. Ajaran Islam yang sederhana memikat makin banyak orang. Pada tahun 622 Masehi, di Aqobah ada delegasi 73 laki-laki dan 2 perempuan. Di bawah terang bulan terjadilah perjanjian Aqobah kedua. Perpindahan ke Yastrib tinggal menunggu waktu. Musim panas 622 Masehi itu, Muslimin Mekah diam-diam mulai hijrah ke Yastrib secara sendiri-sendiri atau dengan kelompok kecil. Lambat laun yang tersisa tinggal rumah Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar.
Orang-orang Mekah berencana untuk mengakhiri hidup Nabi Muhammad SAW secepatnya. Mereka mulai khawatir dengan kekuatan baru Islam yang terbentuk di Yathrib. Rencana disusun setiap kabilah mengajukan seorang pemuda tangkas bersenjata. Tujuannya adalah membunuh Nabi bersama-sama. Dengan cara itu, Bani Abdul Manaf tidak dapat memerangi semua kabilah sebagai balas dendam. Selain itu, tebusan darah yang bertumpah dalam penyergapan malam itu akan ditanggung bersama. Sore hari sebelum penyergapan, Nabi sudah mendapatkan petunjuk dari Jibril. Tiba saatnya untuk hijrah. Ia langsung menemui Abu Bakar dan menyusun rencana keberangkatan. Sementara itu, Ali bin Abi Thalib diminta Nabi Muhammad SAW untuk tinggal di Mekah menjadi barang-barang. Sementara itu, Ali bin Abi Thalib diminta Nabi untuk tinggal di Mekah menjaga barang-barang yang dititipkan kepada beliau di rumah. Para pemuda yang bertugas membunuh Nabi sudah berjaga-jaga hingga malam ketika mendengar suara wanita di dalam rumah Nabi, yaitu Saudah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Ummu Aiman. Mereka berpikir ulang. Orang-orang ini tak mau mempermalukan diri dengan melanggar kesucian rumah seorang Arab. Selain itu, melihat seseorang yang mengenakan selimut hijau Nabi, selimut yang dibawa dari Hadramaut, para pemuda itu memilih menunggu. Situs berubah jadi kacau ketika fajar tiba, dan mereka menyadari pemakai selimut itu bukan Nabi Muhammad SAW, tetapi Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar sudah keluar dari Mekah pada malam penyergapan itu, lolos begitu saja dari pandangan mata mereka. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Maka Nabi Muhammad SAW menyuruh 200 pengikutnya untuk menghindari kekejaman Quraisy dan pergi diam-diam ke Madinah. Beliau sendiri pergi menyusul dan tiba di sana pada tanggal 24 September 622 Masehi. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq memang memilih rute dan waktu yang tidak seperti perjalanan pada umumnya. Mereka tidak langsung bergegas ke Yathrib, tetapi ke arah selatan menuju gua di Gunung Sur. Amir bin Fuhairah, pengembala domba Abu Bakar, mengikuti keduanya dari belakang bersama gembalanya untuk menyamar jejak. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi dan bermalam di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Beliau dan Abu Bakar bertahan 3 hari di gua. Sepanjang waktu itu mereka mendapatkan bantuan dari putra-putri Abu Bakar, Abdullah dan Asma. Mereka memperoleh informasi pula bahwa orang-orang Mekah menawarkan hadiah 100 ekor unta bagi siapa saja yang bisa menemukan Nabi Muhammad SAW dan membawanya kembali. Mata-mata Badui dan para pemburu hadiah terus berupaya mencari, tapi sang Nabi tidak ditemukan. Setidaknya terdapat 3 mukjizat umum yang dikisahkan selama 3 hari ini, yaitu adanya sarang laba-laba di depan gua yang mengecoh para pemburu hadiah, hinggapnya burung dara, dan tumbuhnya pohon yang menyamar keberadaan Rasulullah bersama sang sahabat. Namun hal yang paling menyentuh adalah ketika Abu Bakar gelisah. Lalu sang Nabi berkata, "Abu Bakar, kalau kau menduga bahwa itu hanya berdua, ada yang ketiga, yaitu Tuhanmu." Setelah 3 hari berlalu, Nabi dan Abu Bakar keluar dari gua. Amir bin Fuhairah
membawa seorang pemandu jalan beserta 3 ekor unta Abu Bakar untuk mengelabui rombongan pencari yang mengawasi semua rute yang diketahui dari Mekah ke Madinah. Nabi dan Abu Bakar mengendarai unta dengan arah berlawanan. Mereka terlebih dahulu bersegera ke arah barat daya sampai tiba di pantai Laut Merah. Yastrib memang ada di utara Mekah, tapi ini adalah rute yang paling mungkin demi keselamatan Nabi dan Abu Bakar. Barulah setelahnya mereka bergerak ke utara lagi dengan berjalan malam hari sepanjang pantai sebelum berbelok ke arah Yastrib. Tibanya Nabi Muhammad SAW di Yastrib atau Madinah adalah titik penting bagi sejarah Islam. Sang Rasul kemudian membentuk kekuatan baru di tanah Arab yang dipersatukan oleh ikatan darah atau ikatan apapun kecuali persaudaraan atas dasar keimanan kepada Tuhan. Apa sih faktor Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yastrib atau Madinah? Yang pertama adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, semakin kejamnya kaum kafir Quraisy terhadap kaum Islam di Mekah. Yang ketiga adalah dorongan dan ajakan kaum muslimin di Yastrib atau Madinah sehingga ada harapan untuk mengembangkan ajaran Islam di kota tersebut. Dan yang terakhir, pemboikotan dari kaum Quraisy. Dorongan dan ajakan kaum muslimin di Yastrib atau Madinah dikenal dengan Perjanjian Aqabah I pada tahun 620 Masehi, yaitu adanya 12 orang utusan dari Bani Aus dan Khazraj yang berasal dari Yastrib menemui Nabi Muhammad SAW dan menyatakan keislamannya serta kesetiaan pada Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, Perjanjian Aqabah yang kedua pada tahun 622 Masehi. Datangnya 75 orang dari Yastrib yang membujuk Nabi Muhammad SAW untuk pindah ke Yastrib atau Madinah dan menjamin keamanan kaum muslimin dari kaum kafir Quraisy. Apa saja sih strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah? Yang pertama adalah membangun masjid. Nabi Muhammad SAW menuju ke kota Kuba dan mendirikan Masjid Kuba, masjid pertama dalam sejarah Islam. Masjid tersebut dipergunakan untuk membuat strategi dakwah Islam. Yang kedua, mempersatukan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Dan yang ketiga, membuat piagam Madinah. Apa isi kandungan dari piagam Madinah? Yang pertama adalah kaum Yahudi beserta kaum muslimin wajib turut serta dalam peperangan. Yang kedua, kaum Yahudi dari Bani Auf diperlakukan sama seperti kaum muslimin. Yang ketiga, kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi mereka dan demikian pula dengan kaum muslimin. Yang keempat, semua kaum Yahudi dari semua suku dan kabilah di Madinah diberlakukan sama dengan kaum Yahudi Bani Auf. Yang kelima, kaum Yahudi dan kaum muslimin harus saling tolong-menolong dalam memerangi dan menghadapi musuh. Yang keenam, kaum Yahudi dan kaum muslim harus senantiasa saling berbuat kebajikan dan saling mengingatkan ketika terjadi penganiayaan atau kezaliman. Yang ketujuh, kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar. Dan yang terakhir, semua penduduk Madinah dijamin keselamatannya kecuali bagi yang berbuat jahat. Kesimpulan dari piagam Madinah adalah menetapkan adanya kebebasan beragama, 2. kebebasan menyatakan pendapat, 3. keselamatan harta benda, dan yang terakhir, larangan seorang berbuat kejahatan. Apa saja kebijakan pemerintah?
Nabi Muhammad SAW pada periode Madinah. 1. Meletakkan dasar-dasar politik dan tatanan sosial masyarakat. Nabi juga mempersatukan antara golongan Yahudi dari Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah dengan membentuk piagam Madinah. Yang kedua, mempersaudarakan antara Muhajirin dengan Ansor. Yang ketiga, mendirikan masjid yang saat ini dikenal dengan Masjid Nabawi. Yang keempat, menciptakan kesejahteraan umum seperti mewajibkan orang kaya untuk membayar zakat. Dan yang terakhir, mengembangkan pendidikan dan dakwah. Sekian dari saya penjelasan tentang periode Madinah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.